Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ayy Mahfud MD, SH, SU, MIP, Menko Polhukam Republik Indonesia yang hari ini hadir itu ketiga kalinya, Pak. Setelah sekian tahun baru bertemu lagi, tapi Bapak tetap lurus. Yang saya hormati Profesor Dr. Asep Mulyana SMA, Dirjen Perundang-undangan, juga dosen program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan. Memang program berat. Alhamdulillah dilaporkan di Pak Menko Polhukam, Unpas akan kerjasama dengan Kejagung dan tahun ini 10 jaksa akan disekolahkan di program doktor. Yang saya hormati Kejati Jawa Barat, Kang Ade dari Karawang, bahasa Sunda Karawang, Benten bahasa Bandung. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Ibu. Yang saya hormati yang mewakili Pangdam, Tiga Siliwangi, yang mewakili Kapolda, para pejabat TNI, Polri dan Sipil, maaf tidak saya sebutkan satu persatu, keluarga besar Pak Pasundan, keluarga besar Universitas Pasundan, para pimpinan perguruan tinggi dan aktivis 78 di sini banyak yang hadir. Dalam kesempatan yang istimewa ini, perkenankan saya untuk menyampaikan satu rasa syukur, rasa bahagia di tengah-tengah kita hadir sosok tokoh nasional yang menggemparkan Republik ini, Profesor Dr. Ayy Mahfud MD, Saat ini beliau sedang gencar-gencarnya di bidang massa dan viral di media sosial dalam upaya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Tentu hal ini merupakan angin segar. Masih ada tokoh pemberani melakukan terobosan untuk kelangsungan hidup bangsanya. Atas nama keluarga besar Polri Pasundan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan iringan doa semoga Bapak senantiasa Allah lindungi dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini upaya pemberantasan korupsi di tengah persaingan politik akan memunculkan tantangan dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung yang langsung di bawah Presiden, bagaimana bisa tetap independen dan profesional dalam kasus-kasus yang mungkin melibatkan kalangan pembantu pemerintah sendiri seperti kasus Menkominfo. Kedua, dari sisi masyarakat, bagaimana membangun pemahaman yang benar dengan kecerdasan untuk memisahkan persepsi yang dibangun karena prasangka dan sesuatu yang didasarkan atas fakta dan data, seperti untuk kasus-kasus hukum yang melibatkan pejabat publik. Ketiga, dari sisi media dan pegiat pemberantasan korupsi, bagaimana membantu pemahaman yang mencerdaskan masyarakat agar mereka tidak terombang-ambing oleh persepsi-persepsi yang membuat mereka tidak bisa melihat persoalan secara jernih, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memecah belah upaya-upaya reformasi penegak hukum dan pemberantasan korupsi negeri yang kita cintai ini. Jalan masih panjang. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dari hulu hingga hilir memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi yang tak jarang terkendala jika kepentingan sempit dan berjangka pendek mengalahkan kepentingan lebih besar dan berjangka panjang. Di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan dan tindak pidana korupsi yang fenomenal, urgensi pengesahan
rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi pembahasan pokok. RU yang sudah dibahas sejak tahun 2006 itu dipercaya bisa merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Sekalipun sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2023, rancangan undang-undang RU tentang perampasan aset belum juga dibahas. Bahkan beberapa waktu kebelakang cenderung melambat. Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menjadwalkan pembahasan karena menilai regulasi tentang perampasan aset tersebut belum tentu menjadi jawaban atas sejumlah permasalahan dan dalam penegakan hukum, termasuk korupsi dan temuan harta kekayaan tak wajar penyelenggara negara. Namun saat ini kembali masuk jalur cepat dan banyak dorongan masyarakat di samping sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam upaya pengembalian uang negara yang hilang akibat tindak pidana. Pemberlakuan rencana undang-undang perampasan aset merupakan momentum untuk menertibkan aturan lainnya, sehingga dalam pemberantasan kejahatan yang terkait dengan harta dan aset, maka RUU perampasan aset menjadi semacam buku induk pelaksanaan yang komprehensif atau semacam omnibus law dalam perampasan aset. Rencana undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana harus segera masuk dalam pembahasan prioritas di DPR dan dapat diundangkan di tahun 2023, mengingat banyaknya masalah tindak pidana yang terkait dengan sejumlah harta kekayaan yang sangat besar. Upaya sinkronisasi dan harmonisasi aturan yang terkait dengan RUU perampasan aset secara vertikal maupun horizontal perlu dilakukan untuk menghindari inkonsistensi norma, mengingat pemblokiran, penjualan, pengelolaan hingga sampai kepada pengembalian. Tata kelola atau manajemen aset sangat dibutuhkan dalam perampasan aset atau pengelolaan aset, apalagi jika hal itu berlangsung dalam waktu lama, mengingat harta kekayaan itu bisa jadi merupakan milik pihak ketiga atau pihak lain yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Kerjasama nasional maupun internasional harus menjadi senjata utama dalam proses perampasan aset, mengingat cara itu sangat membantu dan untuk memudahkan penyitaan, pemblokiran, pengelolaan hingga penjualan dan penyerahan aset dan penyerahan kembali kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerjasama dapat membuka komunikasi sekaligus akan sangat efektif dan efisien karena prosesnya tidak harus melalui sistem peradilan yang formal dan cenderung lama serta berbelit-belit. Terakhir, Pak Menko Polhukam, saya merasa senang ketika Bapak sekarang dibicarakan banyak orang. Artinya itu banyak doa untuk pengabdian Bapak kepada negara ini. Rasa senang kedua setelah saya menyimak pidato Profesor Dr. Jim Lee sebagai Ketua Umum Aktivasi Konstitusi yang dibentuk MPR, menyatakan perlu adanya evaluasi total terhadap Undang-Undang Dasar, hasil amandemen dan aturan pelaksanaannya. Satukan kekuasaan yudikatif, gabungkan Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi, jadikan Komisi Yudisial sebagai komisi internal Mahkamah Agung seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian. Hal tersebut merupakan kesadaran baru di pikiran saya atas pidato Pak Jimli itu, karena dulu beliau yang paling tidak sependapat fungsi pengujian tambahkan ke fungsi Mahkamah Agung. Setelah 20 tahun husnul khotimah kembali kepada jalan yang benar. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini hari yang bersejarah dan Menteri Polhukam sedang membuat sejarah untuk 30 tahun ke depan. Nanti proses menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.